Oke, terima kasih. Yang pertama akan kita bahas tentang kesesatan yang disebut dengan argumentum ad hominem. Ya, jadi ini adalah kesesatan dalam relevansi. Argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, kata argumentum ad hominem itu sendiri kurang lebih berarti mengacu pada orangnya. Kesesatan argumentum ad hominem ini terjadi karena seseorang berusaha untuk menerima atau menolak suatu gagasan bukan berdasarkan penalaran yang benar, melainkan berdasarkan alasan yang berhubungan dengan orang yang memiliki gagasan yang dianggap sesat. Penanggapan sifat pribadi seseorang secara logis tidak berhubungan dengan kebenaran. Dalam cara berpikir yang dianggap infantil atau kekanak-kanakan, seseorang cenderung Mohon maaf Pak Dokter, mati Pak Dokter. Mohon maaf. Nggak keluar suaranya. Baik Bapak, sebentar ya Pak. Kita lanjut ya Pak. Jadi kesesatan argumentum ad hominem ini mengacu kepada orang. Jadi hominem itu bahasa Latinnya dari homo, homo itu orang atau manusia. Jadi kesesatan ini kita percaya kepada omongan seseorang dikarenakan orang itu telah berpengalaman misalnya. Dan kita juga tidak percaya kepada omongan seseorang karena seseorang itu tidak berpengalaman. Nah ini hampir sama dengan kesesatan berbahasa dalam amfibolia. Nah, tetapi berbeda ya, Bedanya adalah kalau kesesatan amfibolia, misalnya Tuan A memberikan nasihat kepada Tuan B. Nah, nasihatnya tuh seperti ini misalnya. Kamu besok harus pergi ke arah timur kalau kamu ingin sukses. Nah ini ke arah timur Pak, ke arah timur. Nah arah timur itu adalah kan luas Pak, arah timur itu. Tetapi Tuan B yang menerima nasihat itu keesokan harinya dia pergi ke arah timur. Nah ternyata pergi ke arah timur itu bukan sukses Pak. Ternyata misalnya Tuan B itu malah celaka. Maka Tuan B itu balik lagi kepada Tuan A. Ya Tuan A, aku sudah menjalankan nasihat engkau bahwa besok pagi aku harus pergi ke arah timur. Nah, tetapi aku celaka, bukan sukses yang aku dapat. Nah, Tuan A tuh ngomong, yang saya maksud arah timur itu bukan arah timur ke situ, tapi arah timur ke yang ini. Nah, ini adalah kesesatan dalam bahasa, dalam kita sebut kesesatan amfiboli. Nah, bedanya dengan kesesatan ad hominem itu adalah seperti ini.
Ketika Tuan A, misalnya Tuan A memberi nasihat kepada, selamat bergabung Ibu Muflihah. No. Ketika Tuan A memberikan nasihat kepada Tuan B, ya Tuan B, kamu besok harus pergi ke timur. Karena kamu akan sukses. Keesokan harinya Tuan B pergi ke timur dan Tuan B itu sukses. Selang beberapa waktu, Tuan B datang lagi ke Tuan A, minta nasihat lagi. Besok saya harus pergi kemana nih, ke arah barat. Dia pergi ke arah barat, kemudian dia sukses lagi Tuan B itu. Nah, secara kronologis dikumpulkan Pak kebenaran itu. Ya, 1 kali benar, 2 kali benar, 3 kali benar, 4 kali benar, 5 kali benar. Nah, sehingga Tuan B itu percaya kepada omongannya Tuan A. Jadi apa yang diomongkan oleh Tuan A itu dipercayai bahwa itu adalah benar. Ya, gitu seperti. Nah, ini adalah perbedaan kesesatan amfiboli dengan kesesatan argumentum ad hominem. Ya, seperti itu ya. Yang keduanya adalah kesesatan dalam relevansi itu ada yang disebut dengan argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum secara harfiah berarti argumentum yang didasarkan pada tongkat atau pentungan. Jadi seseorang akan menggunakan argumentum ad baculum bila ia berada di bawah sebuah ancaman hukuman. Oleh karena itu, seandainya seseorang akan dijatuhi hukuman, ia tidak menyetujuinya. Kesesatan argumentum ini terletak pada tidak adanya penalaran dari premis ke konklusi. Jelaslah bahwa argumentum ini bukan untuk menunjukkan adanya hubungan logis antara premis dan konklusi, melainkan semata-mata untuk menghindari dari hukuman. Oke ya, jadi argumentum ad baculum. Jadi argumentum kesesatan karena dia akan melihat akan dipentung gitu. Akan dipentung itu adalah misalnya akan dipukul atau akan dijatuhi hukuman atau akan disengsarakan, akan diturunkan pangkatnya. Kalau bergabung Ibu Imas, akan diturunkan pangkatnya gitu. Maka Tuan A misalnya adalah seorang bos, punya anak buah namanya Tuan B. Tuan B itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Tuan A itu mengetahui bahwa Tuan B itu melakukan kesalahan dan Tuan A itu akan menjatuhi hukuman, misalnya hukuman demosi ya, diturunkan pangkatnya. Maka Tuan B itu tidak setuju dengan keadaan demosi. Nah, maka di situ Tuan B menggunakan argumen ad baculum. Argumen ad baculum. Artinya apa? Misalnya kalimatnya begini. Saya rela, Pak, jika diturunkan pangkat saya. Tetapi tolong turunkan juga pangkat orang itu. Kalau saya diturunkan pangkatnya, kalau orang itu tidak diturunkan pangkatnya, maka itu tidak adil buat saya. Nah, kata tidak adil buat saya itu adalah kesesatan dalam mengambil keputusan. Ya, seperti itu. Nah, keputusannya itu adalah karena Tuan B melakukan kesalahan dan diketahui oleh bosnya Tuan A, maka Tuan A menjatuhi hukuman berbentuk penurunan pangkat. Tetapi pembelaan daripada Tuan B itu adalah si itu juga Pak melakukan. Tetapi si itu tidak diketahui kesalahannya itu oleh Tuan A. Maka Tuan A tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada Tuan C yang belum diketahui kesalahannya, gitu. Ya, yang diharapkan oleh Tuan B itu adalah Tuan A menangguhkan hukuman kepada Tuan B, karena Tuan B meminta kepada Tuan A, Tuan C juga harus diberikan hukuman yang sama-sama demosi karena dia melakukannya kesalahan juga. Nah, ini adalah argumentum ad baculum. Selamat bergabung Pak Taufik Fatur Rozak. Kemudian yang selanjutnya adalah
argumentum et misericordiam. Penalaran ini terutama dimaksudkan untuk memperoleh rasa belas kasihan. Jadi argumentum et misericordiam itu adalah argumen atau penalaran atau kebenaran yang salah, tetapi dimaksudkan kesalahan penalaran itu dimaksudkan untuk memperoleh belas kasihan. Beberapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu di TV itu pernah kita mendengar gitu, ada jaksa perempuan namanya Ibu Pinangki. Nah, Ibu Pinangki itu melakukan sebuah kesalahan dan harus dihukum penjara 5 tahun, gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi Ibu Jaksa Pinangki ini meminta kepada majelis hakim supaya menurunkan hukumannya atau setidaknya menurunkan atau harapannya membebaskan Jaksa Pinangki dari hukuman itu dikarenakan apa? Dikarenakan Ibu Jaksa Pinangki itu satu, masih punya anak kecil. Nah, jadi anak kecil Ibu Jaksa Pinangki itu yang dipikirkan oleh majelis hakim, kemudian majelis hakim itu berpikir, oh iya juga ya, kalau anak kecil itu terpisah dari ibunya, dari Ibu Jaksa Pinangki, maka mungkin kondisinya akan tidak baik bagi si anak. Nah, seperti itu. Padahal kesalahan Jaksa Pinangki juga membuat orang itu menjadi tidak baik. Nah, sehingga hukuman Ibu Jaksa Pinangki itu berkurang lah, lebih kurang kalau nggak salah setahun atau 2 tahun gitu. Nah, itu adalah argumentum et misericordiam. Jadi penalaran yang tidak tepat gitu. Kalau kita balik, premis mayornya mana, premis minornya mana? Konklusinya adalah Pak Hakim itu harus menyayangi anaknya Ibu Jaksa Pinangki yang masih kecil. Ya. Nah, itu baru 3 ya. Nah, selanjutnya adalah ada juga argumentum et populum. Nah, argumentum et populum, sesuai namanya argumentum et populum diajukan untuk meyakinkan para pendengarnya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat atau massa. Kesesatan argumen ini terletak pada caranya yang mengatasnamakan bagaimana menggugah dan membangkitkan semangat dan emosi massa pendengar supaya mereka menerima konklusi yang ditarik tanpa penalaran yang sah. Nah, argumentum et populum. Argumentum et populum. Argumentum et populum ini sering terdengar itu di masa musim kampanye, Pak. Sering terdengar di masa musim kampanye. Program kami kalau jadi Presiden Republik Indonesia, 1 akan A, akan B, akan C, akan D. Gitu. Sehingga rakyat itu atau massa itu bersemangat untuk memilih Tuan A menjadi presiden karena ada kebenaran yang dilontarkan kepada massa untuk berbuat A, B, C yang memang itu diharapkan oleh masyarakat. Nah, penalaran ini kalau di dalam logika itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena antara premis mayor, premis minor, dan konklusinya itu tidak berkaitan satu persatu atau tidak relevan. Oke, misalnya kalau kami terpilih jadi presiden, maka kami akan menciptakan 5 juta lapangan kerja. Nah, kami akan menciptakan 5 juta lapangan kerja. Oke. Sekarang kita uji di dalam premis mayor, premis minor, dan konklusi. Pertanyaannya adalah, pernahkah terjadi penciptaan 5 juta lapangan kerja ketika presiden siapapun di dunia ini terpilih? 1. Kemudian diturunkan lagi. Misalnya,
negara A pun yang sudah maju, dia tidak mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 5 juta lapangan kerja. Kesimpulan yang benar itu adalah tidak satu negara pun mampu menciptakan 5 juta lapangan kerja meskipun dipimpin oleh presiden yang baru terpilih. Itu Pak, ya. Itu adalah argumentum ad populum. Ini sering terjadi pada masa-masa kampanye atau pada masa-masa ya kampanye ataupun pada masa-masa menarik perhatian masyarakat banyak atau pada masa-masa berjualan gitu kan, beriklan dan lain-lain. Argumentum ad populum atau argumentum ad hominem ini sering digunakan dalam kampanye politik maupun iklan produk tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai kecenderungan kampanye politik, alasan demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan umum, dan sebagainya, tidak jarang dipakai guna memberikan kesan bahwa tindakan para peserta kampanye sepenuhnya dimaksudkan untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi antara argumentum ad hominem, selamat bergabung Pak Ahmad Fahru Rehma, antara kesesatan argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi izin sholat asar dulu. Mangga silakan. Hatur nuhun sudah bergabung, hatur nuhun. Kita lanjut. Kenapa saya masuk di jam 3.25 tadi? Karena di sini harinya sudah terlihat mendung. Nah, dikhawatirkan ada gangguan teknis internet, jadi tidak bisa perkuliahan. Jadi mohon izin untuk dimajukan 25 menit tadi itu. Oke. Antara argumentum ad populum dengan argumentum ad hominem itu ada kaitannya atau saling melengkapi. Jadi kalau argumentum ad populum itu difokuskan seseorang mempengaruhi orang banyak. Selamat bergabung Bapak Fadli Hizbullah. Kalau argumentum ad populum seseorang dimaksudkan mempengaruhi orang banyak atau satu populasi, sedangkan argumentum ad hominem itu adalah seseorang mempengaruhi seseorang atau seseorang mempengaruhi seseorang. Ya bedanya seperti itu. Tapi sama-sama juga, sama-sama mempengaruhi orang gitu. Kalau argumentum ad populum mempengaruhi orang banyak, pada masa kampanye itu orang banyak. Kalau argumentum ad hominem itu seseorang mempengaruhi seseorang ataupun sedikit satu orang atau dua orang gitu. Contohnya di dalam persidangan. Selanjutnya adalah argumentum ad verecundiam atau argumentum autoritatis. Argumentum ad verecundiam atau argumentum autoritatis sebenarnya mirip dengan argumentum ad hominem. Artinya argumen ini menerima atau menolak suatu gagasan bukan didasarkan pada sah atau tidaknya penalaran tentang gagasan tersebut, melainkan pada orang yang mengemukakannya. Jadi lebih banyak kepada orang yang mengemukakannya. Nah ini argumentum ad populum, argumentum ad hominem, selamat bergabung Ibu Eka Julaiha, argumentum ad autoritatis, itu hati-hati ketika Bapak misalnya menjadi pimpinan, ya, menjadi pimpinan. Karena keputusan Bapak itu terhadap anak buah Bapak dan Ibu itu adalah sebuah keputusan hukum, ya, yang akan mengubah masa depan anak buah Bapak dan Ibu. Jadi di dalam hukum itu ada yang menurut Gustav Redbrah itu,
Hukum itu harus memiliki 3 unsur. Jadi unsur kepastian hukum, unsur keadilan hukum, dan unsur kebermanfaatan hukum. Jadi hati-hati nih. Kalau Bapak dan Ibu memiliki, selamat bergabung Ibu Yulia Apriani. Kalau Bapak dan Ibu memiliki anak buah, dan Bapak, Ibu itu bertugas atau memiliki tanggung jawab atau memiliki fungsi untuk menilai, misalnya dengan performance appraisal itu, untuk menentukan naik gaji, naik prestasi, turun gaji, turun prestasi, demosi, rotasi gitu, berhati-hatilah terhadap kesesatan dalam mengambil keputusan. Nah, kesesatan yang dimaksud adalah kesesatan argumentum ad populum, kesesatan argumentum ad hominem, dan kesesatan argumentum ad authoritatis. Ya, seperti itu. Selamat, Pak Alek, mangga Pak Alek. Sebentar Pak ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah kesesatan ignorantiam atau argumentum ad ignorantiam. Terjadi sebagai kesesatan karena konklusi yang ditarik tidak relevan dengan premisnya. Dalam argumen ini, konklusi ditarik berdasarkan tidak terbuktinya negasi suatu proposisi. Nah, ini adalah kepada 3 ya. Selamat bergabung ke Pak Heri. Jadi, kesesatan ignorantiam. Nah, kesesatan ignorantiam. Tidak terbuktinya sebuah negasi. Misalnya gini. Di Jawa tidak ada salju. Ya, benar kan ya? Nah, karena kita tidak pernah menemukan salju di Jawa. Tetapi ada orang berpendapat dan diyakini benar pendapat itu bagi orang itu, bahwa selama belum ditemukannya salju atau selama tidak ditemukannya salju di Pulau Jawa, maka tidak boleh diyakini bahwa di Pulau Jawa tidak ada salju. Selamat bergabung Ibu Hikmah Arfa. Nah, jadi argumentum ignorantiam itu adalah kalau konklusi negasi tidak terbukti, maka yang konklusinya itu adalah harus menggunakan konklusi yang tidak terbukti itu. Oke ya. Jadi argumentum ad argumentum ad ignorantiam. Ignorance itu kayak apa ya? Ignore gitu. Ignore itu ya kayak pura-pura tidak tahu lah gitu. Kayak pura-pura tidak tahu atau pura-pura apalah gitu ya. Nah, ini jadi rumusnya dari argumentum ad ignorantiam itu adalah selama negasi tidak ditemukan, maka pendapat yang benar itu adalah pendapat selama negasi tidak ditemukan itu. Misalnya seperti tadi, di Pulau Jawa tidak ada salju. Ya. Selama belum ada pembuktian di Jawa tidak ada salju,
maka keputusannya itu adalah kemungkinan di Jawa ada salju. Selamat bergabung Van Zava Zoin. Oke, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah kesesatan non kausa pro kausa atau kesesatan karena sebab yang salah atau kesesatan post hoc ergo propter hoc. Kesesatan post hoc ergo propter hoc. Oke, seperti itu. Jadi kesesatan non kausa pro kausa. Kesesatan ini terjadi karena seseorang mengambil kesimpulan bahwa sesuatu merupakan penyebab sesuatu. Jadi sesuatu itu penyebab dari sesuatu. Padahal penyebab yang lain itu adalah banyak. Misalnya gini, misalnya kita ini kan di jurusannya PAI dan kita itu rata-rata menjadi guru. Nah, dalam satu kajian ilmiah misalnya ditemukan metode diskusi, pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan, selamat bergabung Bapak Muhammad Ishak, pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan prestasi belajar. Nah, jadi kan yang diambil hanya satu variabel tuh. Satu variabel. Satu variabel gitu ya, satu variabel. Padahal yang mempengaruhi prestasi belajar itu kan banyak, bukan hanya metode diskusi saja. Kalau di sekolah iya ada metode diskusi. Kemudian mungkin guru yang lain juga mengajarkan metode tanya jawab. Yang lain guru yang lain mungkin metode ceramah, metode praktek dan lain-lain. Ketika di rumah mungkin orang tuanya mengajarkan kembali. Ketika sudah pulang dari sekolah, mungkin juga anak itu adalah ikut kursus atau ikut pelajaran tambahan gitu. Selamat bergabung Bapak Kamal Malawi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah kesesatan non kausa pro kausa atau kesesatan karena sebab yang salah atau kesesatan post hoc ergo propter hoc gitu. Oke. Jadi kesesatan karena sebab yang salah atau kesesatan non kausa pro kausa, kesesatan karena yang bukan penyebab dianggap penyebab, lebih lanjut dapat dianalisis karena proses oleh kondisi yang disebut manusiawi. Pada pertemuan ini kita cukupkan kesesatannya di ada 10 kesesatan, masih ada 10 kesesatan lagi mungkin di 2 minggu ke depan. Silakan Bapak yang pertama tuh tadi Pak Muhammad Ishak tadi tuh sudah masuk tuh. Nah, silakan Pak Muhammad Ishak, ada yang mau ditanyakan tentang kesesatan dalam mengambil keputusan. Atau tadi yang masuk keduanya itu Pak Haji Muhammad Hafiz. Pak Haji Muhammad Hafiz mangga. Saya Ishak, Pak. Izin mangga. menyimak dulu. Dulu, belum ada pertanyaan. Belum, mangga. Hatur nuhun. Nah, kenapa kita mempelajari kesesatan dalam mengambil keputusan? Karena tujuan utama filsafat itu adalah mencari atau mendapatkan keputusan yang benar. Artinya keputusan yang tidak sesat. Dari premis mayor diturunkan menjadi premis minor dan konklusinya itu adalah dari konklusi premis minor yang sama dengan premis mayor gitu. Atau penalaran deduktif. Mangga Bapak Kamal Malawi silahkan.
Pak Haji Muhammad Hafiz, mangga silakan. Bapak Ahmad Fahru Rehma, mangga silakan. Pak Fadli Isbulo, Cukup Pak, cukup. Alhamdulillah. alhamdulillah mangga. Hatur nuhun, hatur nuhun. Pak Fadli Isbulo, mangga. Belum ada Pak, saya masih menyimak dulu. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Yulia Apriani, mangga. Ibu Yulia, mangga Bu Yulia. Masih nyimak dulu Bapak Dokter. Oke. Kemudian Ibu Muflihah Nur. Silakan Ibu Muflihah Nur. Ya, Pak. Masih nyimak juga, Pak. Cuman untuk materinya nih masih banyak yang belum paham. Kemudian buku-buku referensi apa saja yang perlu kami baca untuk bisa nyambung di pelajaran filsafat ini. Agak-agak ribet ini, Pak. belum paham sama sekali masalahnya. Oke, bukunya Ibu cukuplah dengan memiliki 3 buku. Yang pertama buku filsafat, gitu, buku filsafat. Yang keduanya adalah buku yang 60 lembar gitu, buku filsafat umum dari Pak Yuyun. Yang selanjutnya adalah buku-buku tentang logika, Ibu. Cukup ya, tiga buku. Ya. Oh, iya Pak, siap. Oke, buku filsafat yang ya. Oke, buku filsafat tuh yang tebal, Ibu, yang tebal banget, yang kira-kira filsafat ilmu ya, Pak ya? Iya, buku. Yang pertama harus punya buku filsafat dulu, Ibu. Iya. Filsafat yang tebal tuh, yang 500 lembar tuh. Oh iya. Dicari aja, banyak sekali. Yang keduanya filsafat ilmu, yang ketiganya buku-buku logika. Buku logika ya, Pak. Oh, iya, tiga buku Ibu menyambung ke sini. Oh iya, siap Pak. Makasih banyak Pak Dokter. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut, siapa nih? Ibu Linda Mawardi yang baru masuk nih, Bu Linda nih. Mangga silakan Bu Linda. Iya Pak, mohon maaf baru masuk telat Bapak. Gimana Pak? Ya. Oke, kemudian Ibu Eha Soleha, mangga. Ibu Eha, silakan Bu Eha. Nyimak Pak, maaf. Menyimak, oke. Bapak punten, judulnya apa ya sekarang? Filsafat umum dan ilmu. Mata kuliahnya filsafat umum dan ilmu, kemudian materinya kita belajar tentang kesesatan relevansi. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kesesatan dalam berbahasa. Sekarang kesesatan dalam relevansi. Oh iya. Terima kasih. Ibu Eti Salim, mangga Ibu Eti. Ya Pak Dokter, menyimak dan sangat bingung. Punten Pak Dokter. Siap, mangga. Oke. Kata filsafat itu adalah kebingungan, itu awal dari kepahaman gitu. Masya Allah. Terima kasih Bu Haja Eti, terima kasih. Kita lanjut kepada Bapak Fadli Hizbullah, mangga silakan Pak Fadli. Iya Pak. Tadi udah dapat sedikit. Apa ya? Mau diperjelas lagi kan? Sekarang membahas tentang kesesatan dalam mengambil keputusan ya Pak. Ya. Nah, di sini saya dapat ada kesesatan dalam mengambil keputusan itu terdapat dalam logika atau argumen. Ya. Nah, saya dapat ada 3
ada 3 contoh, yaitu orang yang mendapatkan kesesatan dalam berlogika itu ada 3 contoh. Pertama, menyerang karakter, kemudian mengubah argumen lawan, dan menganggap hanya ada 2 pilihan atau ada alternatif lain dari pemikirannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, gimana itunya? Oke. Nah, kesesatan dalam menyerang lawan. Kesesatan dalam menyerang lawan itu dalam materi ini kita bahas dalam argumentum ad hominem, Pak. Jadi apapun yang Bapak katakan kepada Tuan A itu tidak percaya, benar atau salah. Yang penting bukan Pak Fadli, gitu, Pak. Itu sudah mendarah daging tuh, itu menyerang tuh. Oke, yang keduanya adalah kesesatan dalam menyerang lawan itu kita pakai kesesatan kita pakai kesesatan ambiboli, Pak. Jadi saya menyarankan ke Pak Fadli, besok Pak Fadli itu harus berpikir jernih. Ya. Nah, jernih menurut saya dan jernih menurut Bapak Fadli itu mungkin berbeda. Nah, itu saya menyerang lawan, Pak. Oke, kemudian kesesatan yang selanjutnya adalah kesesatan autokratik, Pak. Kesesatan autokratik dalam menyerang lawan itu. Nah, ketika Bapak memiliki kekuasaan, apapun yang dikatakan oleh orang yang tidak berkuasa, maka orang yang tidak berkuasa itu dianggap salah, meskipun pernyataannya benar. Itu menyerang lawan. Jangan percaya dia. Dia itu kan sudah lama tidak berhubungan dengan permasalahan itu, misalnya ada kalimat seperti itu. Itu kan menyerang. Jangan percaya kepada dia. Karena dia itu kan orang barbar gitu. Jangan percaya dia. Dia itu kan keturunan dari orang primitif. Gitu. Nah, itu kan kesesatan, Pak. Yang diperbincangkan itu bukan daripada isi argumen, tetapi yang diperbincangkan itu adalah keturunan atau ngebully juga tuh orang itu. Ya, seperti itu. Itu adalah menyerang lawan. Berarti menyimpang dari isi argumennya, Bang, gitu. Betul, menyimpang dari isi argumennya. Makanya saya mau coba ngasih contoh, Pak. Boleh. Misalnya jangan percaya sama Pak Taufik tentang filsafat gitu. Karena dia nggak lulus kuliah S1 aja nggak lulus kuliah filsafat gitu. Boleh. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jangan percaya Pak Taufik tentang filsafat lah, dia sendiri nggak lulus kok. Nah, gitu. Jadi yang dia serang itu adalah lulus dan tidak lulusnya Pak Taufik, bukan daripada konklusi yang disodorkan oleh Pak Taufik. Gitu ya. Kan konklusi itu dari premis mayor, premis minor, dan konklusi. Tetapi yang dihantam itu kelulusan Pak Taufik. Gitu. Nah, itu adalah kesesatan dalam mengambil keputusan. Maka yang lainnya tadi sudah ya. Yang kedua, ada omong apa Irwan? Silakan. Iya, baik, izin Pak Dokter. Ini tadi terkait argumen ad hominem ya. Iya, betul. Ini kan jenis serangan yang mengalihkan perhatian dari argumen utama dengan menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang. Betul ya Pak Dokter ya? Iya. Nah, ini kalau saya mau ngasih contoh, misalkan Pak Dokter bener nggak ini? Coba. Jangan dengarkan pendapat Sarah tentang ekonomi. Dia kan hanya seorang guru, bukan seorang ekonom. Nah, ini ditujukan kepada orangnya, bukan pada gagasan atau argumennya. Betul nggak Pak Dokter? Betul. Jadi yang dibahas itu bukan kesimpulannya,
bukan kesimpulan, bukan konklusi dari sebuah argumen, tetapi yang dibahas itu adalah kelulusan Ibu Sarah ataupun kompetensi Ibu Sarah yang tidak pantas membicarakan tentang ekonomi. Gitu. Iya betul. Baik Pak Dokter, terima kasih. Oke ya, terima kasih. Mangga Pak Fadli tadi ada lagi satu sudah kita bahas dengan contohnya, yang kedua Pak Fadli mangga. Ya, yang kedua itu yang tadi menyerang karakter. Kan tadi menyerang menyerang argumen. Ya. Nah, yang keduanya adalah menyerang argumen. Argumen, ya. Nah, tadi kan menyerang karakternya, Pak. Ya, yang pertama menyerang karakter, yang kedua menyerang argumen. Menyerang argumen. Misalnya gini. Saya masih ingat dulu tuh di acaranya Pak Karni Ilyas kalau nggak salah ya, antara Pak Fadli John dengan profesor yang dari Kominfo itu Pak Profesor Suheri apa siapa yang lupa saya, itu masalah virus COVID Pak, masalah virus COVID. Jadi Pak Fadli John punya data bahwa di Brazil itu virus COVID itu harganya hanya berapa, 100 rupiah gitu, berapa gitu Pak, saya agak-agak lupa nih contohnya. Tetapi menurut Pak Prof itu yang dari Kominfo itu harga virus COVID itu di kisaran 20.000 gitu. Nah ketika itu Pak Fadli John menyerang Pak Prof itu dengan permohonan, mana buktinya bahwa Bapak itu harga virus COVID itu 20.000 gitu. Bapak punya nggak data yang dari Brazil bahwa virus COVID itu yang seharga hanya 1.000 atau berapa gitu Pak? Nah itu argumen Pak Prof itu diserang oleh Pak Fadli John. Gitu. Gitu Pak. Nah itu kan dua kejadian yang berbeda di Brazil dan di secara umum. Iya Pak. Gitu ya, jadi menyerang argumen. Mangga yang lainnya, Pak Fadli, yang ketiga, Pak Muhammad Habib, mangga silakan. Mau tanya Pak. Silakan Pak. Perihal ini Pak, maksudnya bagaimana pandangan dari filsafat perihal dengan konflik yang sekarang ini kan konflik seperti tesis nasab gitu kan, dan ada bantahannya, dan ini menurut filsafat yang Bapak pandang seperti apa Pak gitu, tanggapan dari Bapak gitu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Yang saya yakini itu adalah gini Pak. Saya meyakini dari ucapan para filsuf gitu, bahwa setiap ilmu pengetahuan itu tidak bisa saling mengklaim bahwa pengetahuan itu paling benar. Satu, setiap ilmu pengetahuan itu setara ataupun sejajar. Oke, satu. Dua ya. Kaitannya dengan metodologi penelitian yang dilakukan oleh Tuan A itu kemungkinan berbeda dengan metodologi penelitian yang dilakukan oleh Tuan B. Oke. Nah, perbedaan metodologi itu akan menyebabkan perbedaan kesimpulan. Oke, nah metodologi itu di dalamnya satu, yang pertama itu misalnya ada tempat penelitian. Jadi metodologi itu di dalamnya itu ada tempat penelitian. Mungkin Tuan A melakukan tempat penelitiannya itu di daerah mana, Tuan B di daerah mana, bukan di daerah yang sama. Yang keduanya adalah
tentang metode meneliti, Pak. Metode meneliti. Ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian kuantitatif. Nah, masing-masing metode penelitian itu memiliki ciri khas tertentu. Oke, ya, misalnya Tuan A melakukan metode penelitian kualitatif dengan cara membaca literatur, gitu. Maka Tuan B bisa saja dengan membaca literatur juga. Nah, literatur manakah yang dibaca oleh Tuan A dan literatur mana yang dibaca oleh Tuan B itu akan berbeda pada kesimpulannya. Jadi berbeda di dalam masalah metodologi, Pak. Nah, selanjutnya adalah kesalahan itu akan terjadi pada kesimpulan, premis, dan konklusinya. Oke, nah itu premis mayor kata Tuan A, premis mayor itu menghasilkan premis minor dan kesimpulannya ini. Tetapi kata Tuan B, premis mayor yang dia bangun itu menghasilkan premis minor seperti ini dan kesimpulannya ini. Nah, kesimpulan itu berbeda misalnya. Ada kesimpulan yang bertolak belakang. Nah, dalam filsafat itu perlu dibuktikan dalam mencari kebenaran. Jadi, kebenaran yang pertama itu adalah bahwa, nah ini Pak, kalau dalam filsafat itu, semua orang Arab pasti pernah tinggal di Arab. Premis minornya adalah Tuan A orang Arab. Maka konklusinya Tuan A pernah tinggal di Arab. Gitu. Itu salah satu pendekatan pertama. Nanti dikembangkan lagi ke pendekatan berikutnya. Ciri-ciri yang melekat pada orang Arab itu seperti apa? Itu dari ciri-cirinya, Pak. Oke, lebih kurang seperti itu, Pak. Pak Hairul Anwar selamat bergabung. Jadi kalau untuk duduk bersama, itu mestinya dilakukan penelitian kembali. Jadi hasil penelitian Tuan A itu bisa jadi menjadi pengetahuan referensi bagi penelitian selanjutnya. Oke, Pak. Apalagi ini kan menyangkut juga kepada data empiris yang metafisik. Data pengalaman, tapi pengalaman yang sudah yang beredar di tahun 700-an setelah Masehi. Gitu. Begitu Bapak, kalau saya berpendapat. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Oke, hatur nuhun, mangga. Yang lainnya, mangga silakan. Pak Hairul Anwar, mangga silakan. Atau Pak Heru Susanto. Kemudian Pak Heru Susanto ada. Ibu Hikmah Arfa, silakan Ibu Hikmah. Ibu Imas Andriani. Silakan Ibu Imas Andriani. Bapak Irwan. Silakan Bapak Irwan. Bapak Kamal Malawi. Siapa dokter? Siapa enggak? Silakan. Kalau saya bilang begini Pak Dokter. Siap.
semua keilmuan dikuasai Rocky Gerung, tapi nggak usah dia berbicara tentang keluarga. Artinya karena memang Rocky Gerung ini kalau dia pun lihai, pintar bicara masalah keluarga, dia belum pernah praktek. Apa memungkinkan? Dia kan orang jago filsafat itu. Oke, dia berdebat dari segi apa, oke semuanya. Tapi saya bilang, semua boleh kalian berargumentasi sama Rocky Gerung, tapi kalau dia bicara keluarga, forget it. Karena memang ketika dia berbicara itu, dia nggak di bidangnya. Maksudnya dia sesuatu hal yang memang dia bisa menjelaskan secara detail rinci, tapi dia nggak pernah sepraktek. Jadi kita mendengar sesuatu yang gitu kira-kira Pak Dokter. Oke ya. Nah, misalnya Tuan Rocky bersama Tuan Kamal Malawi. Tuan Rocky dengan Tuan Kamal Malawi membicarakan tentang kebenaran keluarga. Misalnya ya. Satu topiknya itu begini. Mengajar anak itu mesti dengan lemah lembut. Mengajar anak itu mesti dengan lemah lembut. Nah, kemudian Pak Rocky Gerung menjawab, iya. Tuan Rocky Gerung menjawab, iya. Mendidik anak itu harus dengan lemah lembut. Pak Tuan Kamal juga menjawab, iya. Mendidik anak itu harus dengan lemah lembut. Oke. Kemudian Tuan Kamal itu berargumen lagi. Pak Rocky, Bapak itu belum punya anak. Jadi saya, kata Tuan Kamal itu, tidak percaya kepada omongan Bapak. Nah, ini adalah kesesatan dalam pengambilan keputusan untuk Tuan Kamal dalam amfibolia dan argumentum ad hominem. Karena menyerang. Ya. Betul. Oke. Jauh sebelum Tuan Kamal dan Tuan Rocky itu bertemu dalam suatu acara, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah juga mengatakan bahwa lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang membicarakan. Lebih kurang kayak begitu, Pak. Ya. Boleh. Jadi ketika Tuan Kamal mengatakan, Tuan Rocky, lu kan belum nikah, masa ia tahu? Pertanyaan dari Tuan Rocky mungkin akan seperti ini. Pak Tuan Kamal, setuju atau tidak ngajar anak itu dengan lemah lembut? Gitu, Pak. Selamat bergabung, Pak Diki. Kalau setuju, siapa, Dokter? Nah, kalau setuju, meskipun saya belum punya anak, berarti argumen saya benar. Lebih kurang seperti itu, Pak. Nah, kalau ditanya, kata Tuan Kamal itu, Tuan Rocky, berapa banyak anak yang Anda ajar, Anda didik dengan lemah lembut? Nah, kalau seperti itu, baru dia tidak bisa jawab, Pak. Kan fakta. Nah, kan faktanya kan beliau belum pernah mendidik anak. Ini fakta. Iya, anak kandung lah. Oke, Tuan Kamal ya. Baik, Pak Dokter. Siap, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada siapa nih? Pak Kamiludin, mangga Pak Kamiludin. Mangga Pak Kamiludin. Kemudian kita lanjut kepada Ibu Linda Mawardi. Ibu Linda, mangga silakan. Iya Pak, Masya Allah ini.
Ini kesesatan referensi itu kesesatan berargumen ya Pak ya berarti ya? Betul. Kesesatan dalam mengambil keputusan. Tapi kalau tadi lihat Masya mendengar apa yang Bapak bicarakan itu berarti kesesatan dalam arti tidak sesuai dengan kesimpulan gitu, tidak sesuai dengan seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Ini perbedaan kesesatan yang relevansi sekarang sama yang 2 minggu yang lalu itu apa ya Pak ya? Ya, oke. Saya ulangi lagi sebentar Bu ya. Jadi di dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan itu adanya di dalam logika. Karena logika itu harus koherens, koresponden, dan pragmatis. Nah, di dalam logika itu terkadang kita salah mengambil keputusan. Karena kita tidak memperhatikan premis mayor dan premis minor, sehingga konklusinya menjadi salah. Nah, di dalam logika itu ada 2 jenis kesesatan atau fallacy. Kesesatan dalam bahasa dan kesesatan dalam relevansi. 2 minggu yang lalu kita bahas kesesatan dalam bahasa. Selamat bergabung Pak Acep Yudiana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, terlambat. Ada kegiatan dulu sebentar. Hatur nuhun Pak Acep. Ya, siap. Nah, kesesatan dalam bahasa itu dibagi ataupun terjadi pada 4 kejadian. Yang pertama adalah yang kita sebut kesesatan equivokasi. Yang kedua kesesatan ambiboli, ketiga kesesatan aksentuasi, dan yang keempatnya adalah kesesatan karena arti kiasan. Nah, hari ini kita mempelajari kesesatan dalam relevansi. Artinya, kita mengambil kesimpulan itu tidak sesuai dengan fakta dan data. Tapi kita ambil keputusannya itu seolah-olah itu sesuai dengan fakta dan data. Lebih kurang seperti itu, Ibu. Baik, Bapak terima kasih. Untuk kesesatan relevansi ini ada bagian-bagiannya ya Pak ya? Ya betul, Masih? ada banyak Bu, lebih kurang ada 20 kesesatan Bu dalam Masya relevansi Allah. itu. Iya, iya. Bapak mohon maaf boleh tahu nggak nanti kisi-kisi untuk ujian apa ya Pak? Mohon maaf di luar jalur ini. Untuk kisi-kisinya. Untuk kisi-kisinya sih tadi berjalan saja Ibu, barangkali tidak ada ujian UTS gitu. Berjalan saja. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Berarti filsafat tidak ada ujian UTS-nya, Pak? Iya. Amin. Kita punya ini enggak, Pak? Misalnya ada buku gitu atau referensi yang bisa kita baca gitu. Iya, Atau kita apa gitu. Betul. Kalau buku catatan saya ada di kantor. Silakan saja kalau mau fotokopi silakan. Tetapi kalau Pak Hairul Anwar punya buku-buku filsafat, punya buku filsafat dan ilmu, punya buku-buku logika, dipakai aja Pak buku yang ada, sama kok Pak isinya. Oh, kita bisa minta sama ini TU yang ada di apa namanya atau siapa gitu di apa namanya di kampus. Boleh, kalau ini kan bukunya ada di saya juga hasil apa namanya menyunting Pak dari beberapa buku gitu. Tapi sudah saya kasih begitu ya Pak Dokter. Tapi kalau mau silakan saja. Bapak mungkin di kampus itu saya adanya hari Rabu sama hari Sabtu Bapak. Oh, Bapak nggak punya ini? Apa maksudnya orang gitu yang kita bisa hubungin gitu? Oh, Bapak kenal sama Pak Azhar? Oh, yang ada di grup ya nomornya ya? Ya, insya Allah nanti kita hubungin. Soalnya saya nanya-nanya kan Bapak nggak punya handphone, nggak punya WA. Ya betul Pak. Nanti dititip sama Pak Azhar aja. Nanti sama Pak Azhar di fotokopi barangkali satu gitu ya. Nanti untuk dibagikan.
Siap, terima kasih Pak Dokter. Oke, mangga. Atur nuhun, atur nuhun. Oke, dilanjut dengan siapa nih? Pak Herul Anwar barangkali, silakan Pak Herul. Ya, terima Yai, kasih Pak mangga. Dokter. Mohon maaf baru bisa gabung tadi, masih di jalan. Kita masih bahas tentang kesesatan relevansi ya. Iya, betul Pak. Kebetulan tadi saya pas masuk nggak lama ada yang membahas tentang pribadi. Pribadi itu termasuk kesesatan juga ya, yang karena tidak berdasarkan Betul. dengan fakta ya. Betul. Ya. Ya. Jadi ini menyerang karakter sifat pribadi. Misalnya tadi tentang Rocky Gerung karena dia belum nikah. Dia bicara tentang pendidikan anak sedangkan dia belum nikah. Itu termasuk kesesatan relevansi juga, betul Pak Dokter? Betul Pak. Kalau memang kesimpulan yang kita percaya benar itu, jangan ngomong pendidikan lah Pak Rocky, pendidikan anak lah Pak Rocky lah, Tuan Rocky lah, Pak Rocky kan belum punya anak. Nah itu adalah kesesatan ad hominem. Mestinya kan yang dibahas itu adalah betul nggak pendidikan anak itu dengan lemah lembut itu Pak? Iya mesti dibahas itu. Iya betul itu. Ya saya jadi dia berdasarkan dengan fakta ya, mau berargumennya. Tapi kalau kesesatan itu kan tidak hanya dengan berdasarkan fakta, ya kan? Bisa juga dengan popularitas ya. Ya. Nah, kesesatan popularitas itu bisa juga masuk dalam kesesatan argumentum ad hominem, bisa juga kesesatan dalam autoritatis, bisa juga masuk dalam kesesatan bakulum, argumentum ad bakulum. Popularitas itu Pak. Tinggal nanti perbedaannya itu adalah kata-kata popularitas yang dia sandang itu diperdengarkan atau tidak diperdengarkan. Popularitas ya. Ya. Ya betul Pak. Ya, jadi mungkin kayak tadi kita simak materi kali ini, mungkin kalau filsafat itu kan saya juga termasuk generasi akal sehat. Saya juga dengerin sharing-sharing dari materi-materi dari Rocky Gerung. Secara tidak sadar kita sering banyak lihat di YouTube, di podcast bagaimana retorika beliau yang mungkin terkadang itu bahasanya kasar, dungu. Ya betul. Ya mungkin kita sering dengar dungu. Pada dasar kita diajarkan untuk pintar, diajarkan untuk berpikir dengan sehat, ya Pak Dokter. Cuma kitanya yang mungkin belum sampai pikiran kita ke sana karena kita kurang belajar dan kurang membaca seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu kita perhatikan ini Pak Hairul ya. Punten Pak Kiai Hairul. Di belakang Pak Kiai Hairul itu ada gambar masjid ya Pak. Di profil Bapak ya? Iya. Betul. Oke. Sekarang kita masuk kita coba ambil keputusan yang sesat didahului oleh diri saya lah. Nah, Pak Kiai Hairul sombong banget sih. Profil aja kok di depan masjid, padahal belum tentu juga masuk surga. Selamat bergabung Bapak Muhammad Ishak. Nah itu adalah kesesatan dari diri saya. Itu namanya argumentum ad hominem, Pak. Saya menyerang karakter Bapak gitu. Gitu, Pak. Itu sesat, pendapat saya itu sesat itu. Ya seperti itu. Kan kalau pendapat yang tidak sesat itu gini, Pak. Setiap orang Islam menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi ke Baitullah, ke Mekah lah ya, ke Mekah. Di Mekah itu ada Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa ataupun apalah gitu ya, seperti itu. Maka kalau begitu, seorang Muslim itu harus mengunjungi Masjid Madinah, Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Haram gitu.
Nah, itu adalah cara berpikir yang Betul. benar seperti itu, Pak. Oke Saya ya, pakai argumen, pakai kesesatan yang menggunakan perasaan dan belas kasihan untuk Nah, membangkitkan gairah orang lain gitu. nah, kalau untuk membangkitkan semangat orang lain, itu Bapak gunakan kesesatan argumentum et populum, Pak. Misalnya Bapak punya perusahaan travel, ya, punya perusahaan travel. Nah, ketika Bapak dalam berpromosi, biasanya itu menggunakan kesesatan et populum, Pak. Misalnya gitu, daftar dulu lah, 1 juta, 2 juta, gitu, atau 5 juta lah, nanti sebelum pemberangkatan dibayar lunas. Atau berangkat dulu, Kayak gitu. pulang baru bayar, boleh. Nah, berangkat dulu baru pulang udah bayar, kan jangka waktunya kan seminggu atau 10 hari. Ya kan gitu, Pak. Sekarang di mana? Sekarang kita analisis ya. Kenapa saya ambil itu sebagai kalimat kesesatan? Karena selama di Mekah itu, ketika dia berumroh itu kan tidak menjalankan bisnisnya. Kalau dia bukan pebisnis ya, otomatis dia akan berkonsentrasi terhadap peribadatan, bukan menjalankan bisnis. Nah, ketika pulang ke Indonesia 10 hari kemudian, pulang ke Indonesia dia harus bayar. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, karena ini kaitannya dengan keimanan, ya tidak ada masalah, Pak, dengan kesesatan itu. Ya kan, ya. Kan kita yakin saja lah sama Allah gitu kan. Pas kita berangkat pun nanti ada orang yang bayar utang, Pasti akan kepulangan. Iya, betul. Oke, tetapi kalau dari sisi logika, ya, kalau dari sisi logika itu adalah argumentum et populum yang mempengaruhi massa banyak. Iya. Kalau bedanya dengan argumentum ad misericordiam apa itu, Pak? Kalau argumentum ad misericordiam itu gini, Pak. Jadi kesesatan itu bukan berdasarkan atas keputusan premis mayor dan minor, Pak. Tetapi kesesatan itu kesimpulannya adalah melibatkan orang lain yang perlu dikasihani. Misalnya gini, Pak. Misalnya gini. Bapak itu, misalnya Pak Kiai Hairul itu adalah pimpinan dari travel umroh gitu. Setiap saat memberangkatkan gitu kan. Nah, ketika terjadi hal di luar kekuasaan Bapak, ya misalnya ada peraturan yang membatasi, pesawatnya delay, kemudian kuotanya tiba-tiba melonjak di Mekahnya sehingga tidak bisa memberangkatkan umroh. Nah, kemudian itu kan terjadi klaim dari calon jamaah haji atau dari nasabah klaim itu. Nah, Bapak ngomong dengan kesesatan argumentum misericordiam. Bapak dan Ibu memang betul Bapak dan Ibu hari ini tidak berangkat. Tetapi yang merasa sedih itu bukan Bapak saja. Saya juga merasakan kesedihan yang lebih mendalam dari Bapak. Apalagi keluarga saya banyak ditelepon oleh Bapak dan Ibu supaya saya mengurus travel hajinya dengan benar. Nah, apalagi keluarga saya yang sering ditelepon oleh Bapak dan Ibu atau siapapun, supaya saya bekerja dengan benar, itu lebih menyedihkan hati saya. Nah itu Pak, kalimat itu adalah kalimat permohonan untuk dimaafkan. Itu argumentum ad misericordiam. Seperti membangkitkan belas kasih gitu ya? Betul Pak, iya betul. Tadi saya contohkan dengan, kalau Bapak masih ingat, kalau Pak Kiai masih ingat, itu kasusnya Ibu Jaksa Pinangki. Iya, iya. Nah, Ibu Jaksa Pinangki kan dipertimbangkan untuk dihukum 5 tahun lebih gitu ya. Oke lah, 5 tahun gitu lah. Tapi Ibu Jaksa Pinangki itu menggunakan
logikanya dengan kesesatan misericordia. Misalnya gini, Pak Hakim dan Bu Hakim, saya masih punya anak kecil yang usianya masih 2 tahun atau setahun lah gitu. Dan anak kecil itu kan perlu pertumbuhan yang sangat baik, pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik itu akan terjadi jika diurus oleh ibunya saya gitu, Jaksa Pinangki gitu misalnya gitu. Maka kasihanilah anak saya yang masih kecil itu, yang tidak berdosa itu harus dijauhkan dengan ibunya. Nah itu harus dijauhkan dengan ibunya, itulah yang menimbulkan belas kasihan para hakim, sehingga Ibu Jaksa Pinangki tidak 5 tahun Pak dihukumnya, hanya berapalah, setahun apa 2 tahun gitu. Oke? Oke Pak, oke Pak. Itu adalah argumentum et misericordiam. Yang lainnya atau Bapak pakai masih ada? Oh Pak Punten, Pak Herul ya, saya ke Pak Acep dulu nih. Oke, Mangga, cukup Pak Pak. Acep. Terima kasih waktunya. Oke, mangga hatur nuhun. Pak Acep, mangga Pak Acep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Dokter dan teman-teman saya. Mudah-mudahan Sore. hari ini hari yang sangat menyenangkan dan mendapat ilmu yang baru. Amin. Mungkin Kak, amin. Mungkin berhubung saya terlambat Pak Dokter. Ya. Saya cuma sedikit aja ya. Saya pernah baca konsep kesesatan ya. Yang saya tahu itu secara bahasa itu kan berarti kekeliruan ya Pak Dokter. Nah, kalau bahasa mungkin lebih panjang lagi adalah pemikiran, akal, atau pikiran yang tidak benar atau tidak salah ya. Nah, itu yang saya tahu itu kesesatan sampai situ, Pak Dokter, karena saya terlambat mungkin. Nah, apakah ada turunannya ke bawah kesesatan itu? Klasifikasinya kesesatan apa gitu? Apa kesesatan itu cuma yang tadi Bapak sampaikan, apa ada lagi misalkan kesesatan dalam bahasa atau aksentuasi, saya tidak mengerti. Nah, coba Pak Dokter, mungkin itu aja penjelasannya, biar saya lebih paham lagi kesesatan secara luas. Oke, terima kasih. Pak Kiai Muhammad Hafiz, Punten akan saya jawab punya Pak Acep dulu ya, Pak Kiai Muhammad Hafiz ya. Punten ini Punten. Iya, mangga Pak. Nah, Punten. Jadi dalam berfilsafat itu kan yang dicari itu adalah kebenaran. Ya, kita mencari kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan fakta dan data. Nah, kebenaran itu didapat sebagai konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu didapat dari premis minor dan premis mayor. Jadi kalau premis minornya sama dengan premis mayor, maka konklusinya harus sama dengan premis minor. Karena konklusi itu bisa sama juga dengan premis mayor gitu. Seperti itu, Pak. Dan itu diyakini kebenaran. Namun dalam perjalanannya manusia itu berpikirnya terkadang tidak seperti itu. Terkadang tidak seperti itu. Ada saja keputusan yang diambil itu adalah salah, atau pendapat yang diambil itu adalah salah. Nah, pendapat yang diambil adalah salah itu terbagi dalam logika itu terbagi dua. Ada pendapat yang dikarenakan pendapat salah itu dikarenakan karena bahasa, pendapat yang salah itu dikarenakan oleh relevansi. Nah, pendapat yang salah dikarenakan bahasa itu terbagi menjadi 4. Ekuivokasi, ambiboli, aksentuasi, dan kiasan. Nah, sekarang kita masuk kepada kesalahan mengambil keputusan dalam hal relevansi. Jadi, pendapat kita itu tidak relevan dengan fakta dan data. Satu diantaranya adalah argumentum et hominem. Ditambah lagi dengan argumentum et populum. Ditambah lagi dengan argumentum et baculum. Ditambah lagi dengan argumentum et authoritas. Ditambah lagi dengan argumentum et misericordiam. Ditambah lagi dengan argumentum et ignorantiam. Oke, begitu Pak Kiai Acep. Oh iya, terima kasih Pak Dokter. Berarti sangat banyak juga ya ke bawahnya ya, turunan-turunannya ya. Lebih kurang ada 20, Pak.
Oh begitu ya. Kalau bisa mah nanti dibikin itu ya PPT ya biar Ya tadi kita. juga sudah ada yang minta. Nanti besok ataupun kapan saya akan serahkan minta tolong ke Pak Adhar untuk diperbanyak gitu supaya bisa di apalah di share apa di apa gitu. Oh iya siap Pak Dokter. Soalnya kan minggu nanti, depan kalau nggak salah udah UAS ya. Itu nanti sama Pak UTS kalau salah, maaf. Ya, nanti sama Pak Adhar. Siap Dokter. Terima kasih. Mangga Pak Kiai Oke, Pak Asep masih ada, punten. Cukup Pak Dokter. Cukup ya. Ya, Pak Dokter. Mangga. Ya. Izin. Tadi kan banyak sekali ya kesesatan-kesesatan. Ada yang menyerang karakter gitu, popularitas dan argumentasi yang macam-macam gitu Pak Dokter gitu. Nah sekarang kalau misalnya nih, mohon maaf itu kita punya pendapat ini perihal menyerang agama nih, keimanan lah gitu. Misalnya gini, ada satu guru punya pendapat gitu kan, kalau mau baca kitab gitu kan, untuk memanai kitab maka buka kamus Al-Munjid. Itu kamus nomor 1 terlengkap gitu, bahasa Arab gitu. Ya walaupun pengarang Al-Munjid itu orang Libanon dan non-Muslim, dan kebetulan bahkan pendeta Katolik Pak itu. Satu pendapat lagi guru mengatakan kalau ada pengarang yang Muslim, maka ambil yang lebih baik Muslim dulu gitu, dahulukan Muslim dulu seperti kamus Al-Munir dan kamus yang lainnya gitu. Nah kira-kira ini membahas kesesatan ini yang menurut Pak Dokter gimana pandangan Pak Dokter gitu? Ini kan menyerang agama nih, itu non Muslim itu kan. Padahal ya emang yang saya pelajari Al-Munjid itu ya luar biasa gitu, kamusnya sastra Arabnya itu luar biasa gitu. Tapi kan tadi kayak kata saya kan satu guru jadi menyerang agamanya karena ini non Muslim, lebih baik cari yang Muslim dulu gitu. Ya kan selagi masih ada yang Muslim, ya ambil yang Muslim dulu. Nah nanti kalau emang nggak ditemukan, baru kita ambil Al-Munjid yang non Muslim gitu. Nah menurut Pak Dokter gimana nih? Oke, gitu, Oke, terima kasih. Tadi ada satu kalimat, kalau ada yang Muslim, maka ambillah kamus yang dikarang oleh yang Muslim terlebih dahulu. Ya kan seperti itu ya Pak Kiai ya? Ya betul. Nah, kalau ada yang Muslim, dan saya setuju Pak, kalau ada yang Muslim, ya, kayak satu. Nah, ketika kebutuhan penterjemahan kita itu tidak ditemukan dalam kamus yang dikarang oleh tokoh Muslim tidak ada, maka kita lari kepada tokoh yang dikarang oleh orang lain. Jadi buat saya itu adalah bukan menyerang agama, Pak, tapi itu adalah sebuah hierarki, Pak. Hierarki. Jadi hierarki itu adalah yang pertama itu harus dekat dulu dengan para tokoh Muslim gitu. Nanti dari para tokoh Muslim itu kalau tidak ada kebutuhan kita tidak ada, maka para tokoh Muslim itu kita masuk ke dalam tokoh yang di luar Muslim. Kayak seperti itu. Nah, pada abad ke-7 atau ke-8, Masehi, setelah Rasulullah wafat, dan di masa sebelum Rasulullah wafat juga sudah mulai ada tuh, ya seperti itu. Nah, setelah Rasulullah wafat itu, maka Khalifah Ma'mun itu menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh Aristoteles, Pak. Ya, siapakah para penterjemahnya itu? Nah, para penterjemahnya itu adalah orang-orang Kristen, Pak. Nah, siapakah tokoh Muslim yang mendampingi orang-orang Kristen itu? Ialah ya, misal satu di antaranya adalah Al-Kindi, Pak. Ya seperti itu.
Jadi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka buku-buku logika, kita bicara logika saja, itu yang dikarang oleh Aristoteles itu diterjemahkan, Pak, pada kekhalifahannya Al-Ma'mun. Oke, dan yang menerjemahkannya itu adalah orang-orang Kristen dari Persia, karena bahasa Persia. Nah, yang mendampinginya itu adalah Al-Kindi. Seperti itu Pak, Al-Kindi, Al-Farabi. Oke. Untuk pendapat tadi Pak Dokter satu guru lagi gini kan, karena Al-Mujid itu kan terkenal Pak Dokter gitu, diakui juga oleh ulama-ulama Muslim gitu, Iya. bahwa Al-Mujid itu ya luar biasa gitu kamusnya. Nah, itu kira-kira nih kita kalau mengambil kamus Al-Mujid itu ya walaupun karangan pendeta gitu, walaupun karangan non-Muslim, itu tanggapannya seperti apa Pak untuk pandangan filsafat ini Pak? Gitu. Kalau pandangan filsafat itu kan bisa Pak, harus terjadi. Kan filsafat itu mencari kebenaran Pak. Kalau kebenaran itu ada di kamusnya Al-Munjid, maka itu harus disepakati bahwa itu benar. Gitu. Kalaupun tadi harus berhierarki, bersusun gitu Pak, bersusun. Kalau orang Sunda tuh malapah gedang gitu, malapah gedang ya Pak ya, bersusun gitu, itu adalah sebuah pendekatan keagamaan, bukan berarti pelarangan. Itu namanya seperti argumentum negasi. Ya, itu seperti argumentum negasi, Pak. Jadi kalau negasi itu apa Pak? Negasi itu maksudnya? Begini Pak, kalau tidak ditemukan di dalam kamus yang dikarang oleh umat Islam, tokoh Islam, maka jangan mengatakan bahwa kitab Al-Munjid yang dikarang oleh tokoh non-Islam itu bukan karangan orang Islam, gitu Pak. Itu namanya negasi, argumentum et negasi. Oh gitu ya, jadi tetap nggak di baik-baik Pak Dokter, baik. Ya, jadi kan sepanjang orang tahu bahwa Al-Munjid itu dikarang oleh non-Muslim dan Louis Makhluf, Pak. Ya, Louis Makhluf namanya. Louis Makhluf. Ya. Nah, dan itu lengkap. Sementara yang diketahui oleh masyarakat Muslim itu adalah kamus yang dikarang oleh tokoh Islam itu kualitasnya kurang lengkap dibanding dengan Al-Munjid. Oke, seperti itu. Nah, masuklah ke dalam argumentum et negasi tadi, Pak. Jadi kalau tidak ditemukan oleh tokoh Muslim, maka yang kamus yang dikarang oleh orang di situ jangan dikatakan ada sebelum atau tidak ada sebelum yang kamus itu ditemukan ada atau tidak ada. Artinya gini loh Pak. Yang pertama itu adalah Bapak boleh percaya bahwa kamus dari tokoh Muslim itu setara dengan kamus tokoh dari non-Muslim. Yang keduanya juga Bapak boleh tidak percaya bahwa kamus non-Muslim itu tidak setara dengan kamus yang dikarang oleh non-Muslim. Jadi ada dua pendapat di situ, Pak. Nah, nanti di situ yang akan terjadi adalah hierarki, Pak. Hierarki penghormatan tadi. Jadi para ulama kita kan mengedepankan kepada etika. Jadi hierarki itu harus dijalankan dulu. Bukan berarti menghilangkan keberadaan kamus Munjid, bukan, tapi hierarki itu harus dijalankan dulu. Itu Pak, kalau dari saya dari sisi filsafat yang saya pahami itu. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak ilmunya Pak Dokter. Oke, terima kasih. Cukup. Oke, cukup ya.
Bapak dan Ibu, ini jam 17:07. Saya bermaksud untuk sesi ini diakhiri. Barangkali masih ada satu pertanyaan, silahkan. Izin Pak Dokter. Mohon izin Pak Dokter, mungkin untuk minggu pertemuan ke depannya Pak Dokter memberitahukan kita akan membahas tentang filsafat apa. Jadi kita bisa cari materi dulu untuk mempelajarinya, memahaminya. Paling tidak satu kali lebih cerdas lah, seperti itu Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai itu memang pintar sekali. Betul, setuju. Untuk 2 minggu ke depan, Pak Kiai dan teman-teman yang lainnya silakan baca buku tentang kesesatan atau fallacy. Buku logika Pak. Di dalam logika itu pasti dibahas tentang kesesatan dalam mengambil keputusan. Itu tentang kesesatan bahasa dan kesesatan relevansi. Baik Pak Dokter, baik Pak Dokter. Ya, jadi begitulah. Kalau selangkah mau di depan. Oke, terima kasih. Kalau 2 menit lagi lah Pak, ya sampai 17:10. Pak Acep enggak? 2 menit aja Pak Acep. Saya mah terakhir bertanya, kisi-kisi UTS, itu aja Pak Dokter. Ya, sudah benar. Kisi-kisi UTS tadi sudah saya. Sama Pak, itu juga saya tanyakan tentang kisi-kisi. Iya, pasti bertanya ini Pak Dokter. Soalnya Udah, itu mah udah disampaikan. Jadi nggak ada UTS Pak. Tidak ada UTS ya? Ya, nggak ada UTS. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Ya. Oke, siap. Jum tompaknya itu Pak. Berarti kita diskusi aja Pak Dokter kali ya. Ya. Iya, berjalan saja. Kita diajarkan sesat ya Pak Dokter. Bulan. Ya. Belajar sambil ngopi aja sekarang mah. Siap. Belajar filsafat kita diajarkan sesat Pak Dokter. Pokoknya belajar dengan Pak Dokter. Iya, betul Pak. Bapak ketika mau ngopi, Bapak bertanya, kenapa itu disebut kopi? Nanti Bapak cari jawabannya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Saya mohon karena Allahnya kepada Bapak Pak Kiai Ahmad Fahru Rehma. Mangga, Pak Ahmad. Mohon ditutup dengan doa Pak Kiai Ahmad. Mungkin sekalian Fatihah kali Pak Dokter buat Kapolri kita kemarin yang meninggal. Oh iya betul. Silakan Pak, silakan. Ya. Kita sebelum ditutup berdoa bersama, semoga dosen kita yang Pak Sufriatin semoga selalu dalam kemudahan di alam barzahnya, semoga diberikan tempat yang terbaik di kerja, dan semoga kita semuanya keluarga besar di pasca S1 maupun S2 selalu memberikan yang terbaik untuk beliau di alam sana. Amin. Serta kesabaran bagi keluarganya yang di sana, semoga diberikan kesabaran yang sangat luas sekali. Amin. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala ali haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatu wa salaman tuballighuna bihi ma hajja baitikal haram wa tarzuquna bihi ma ziyarata qabri nabiyika Muhammadin alaihi wassalatu wassalam fi luti wa afiyati wa barakatuh istiqamah. Allahumma
نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى والإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ورحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Pak Dokter. Insyaallah Bapak. Sehat Terima semuanya. Terima kasih banyak Bapak Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.